hidayah dan inayah, selalu berada pada jalan yang lurus, tidak goncang, tidak berubah, tidak bergoyang dengan cobaan-cobaan yang datang menerpa dalam kehidupan kita. Kadang-kadang saking banyaknya cobaan yang Allah berikan kepada kita, kadang-kadang kita lupa dengan diri kita dewek. Saking banyaknya cobaan yang Allah berikan dengan kita. Alhamdulillah malam ini kita melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai umat Nabi Muhammad, melaksanakan sunnah yang disunnahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita bersama-sama berkumpul di salah satu rumah ahli majlis kita, yaitu Bapak Lukman, membacakan daripada surat-surat Al-Quran yang biasa kita amalkan dan kita baca setiap bulan sekali, yaitu surat Al-Kahfi, kemudian surat Yasin, kemudian kita membaca tahlil, kemudian kita membaca surat Ad-Duhan, kemudian Ar-Rahman, lalu Al-Waqi'ah, dan terakhir Al-Muluk. Kemudian kita mendoakan orang tua kita, doa bakti seorang anak kepada orang tua. Semoga bagian pahala yang kita lakukan di dalam kehidupan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan pada malam ini pun, insyaAllah orang tua kita mintakan mendapatkan bagian paling banyak dari kita. Mudah-mudahan mereka yang sudah meninggalkan kita dari orang tua kita ataupun keluarga kita yang kita cintai, sekarang menerima kiriman pahala doa dari kita semuanya, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam ini kita insyaAllah setelah melakukan aktivitas kegiatan apa yang sudah kita lakukan, insyaAllah kita akan menyambung daripada majlis taklim kita, dan kita akan menyambung pembahasan dari kitab Ayyuhal Walad yang ditulis oleh Al-Imam Ghazali melalui murid beliau. Okay, insyaAllah kalau umpama kita khatam kitab ini, kita sambung dengan kitab Adab Sulukul Murid. Adab Sulukul Murid ini kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sahibul Ratib. Belum pernah kita bacanya, Belum. Adab Sulukul Murid ini di majlis sana di malam Selasa sudah khatam. Di sini belum. Adab seorang yang ingin berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ada insyaallah habis ini kita masih selembar lagi, kita khatamkan dulu. Kalau kemarin kita sudah bahas beberapa perkara yang harus kita tinggalkan. Tidak boleh kita lakukan. Di antaranya perdebatan yang tidak katik manfaat. Kemudian bercampur dengan penguasa, apalagi kita menyetujui hal-hal yang berkaitan dengan kezoliman dan lain sebagainya. Nah, sekarang kata Imam Ghazali, wa amal arba'atul lati yanbaghi laka an taf'alaha. Adapun 4 perkara yang kita harus hendaklah kita lakukan. Kalau kemarin kita harus hindari. Ini 4 perkara yang diharuskan atau dianjurkan untuk kita lakukan. Fal awal, yang pertama, antaj'ala mu'amalataka ma Allah Ta'ala bihaisu law amala ma'aka biha abduka tardha biha minhu. Pertama, engkau menjadikan hubunganmu dengan Allah. Menjadikan mu'amalataka, hubunganmu dengan Allah, yang mana seandainya engkau amala ma'ak biha abduka, budakmu, seandainya budakmu itu berhubungan denganmu, kau senang dengan dia. Kau sambung hubungan dengan Allah sebagaimana kau berhubungan dengan budakmu yang membuat kau senang dengan budakmu itu. Nah, jadi artinya kita ini kan sebagai budaknya Allah Ta'ala. Nah, kita menyambung hubungan dengan Allah itu seperti budak kita, pembantu kita, membuat senang kita. Begitu juga kita harus membuat senang Allah Ta'ala. Seperti itu hubungan kita dengan Allah. Harus seperti itu. Sebab kalau kita ingin mengamalkan, kita berhubungan sama Allah tuh sebaik itu. Sebagaimana budak yang kita di bawah kita tuh senang kita berhubungan dengan dia. Begitupun kita dengan Allah Ta'ala. Wala yadiku hatiruka alaihi wala taghdab. Kau tidak pernah merasa khawatir dengan budakmu tadi. Tidak pernah marah dengan dia. Nah, itulah kau dengan Allah. Mak mana caranya Allah itu tak khawatir dengan kau. Allah itu tak marah dengan kau. Sebagaimana kita dengan budak kita. Walladzi la tarda li nafsika min abdikal majazi. Dan yang tidak kau senangi untuk dirimu, apa yang dilakukan oleh hambamu yang akan mendapatkan balasan dari sesuatu yang tidak senang kau inginkan dari dirimu, fala tardu aidan lillahi ta'ala wa huwa sayyidukal hakiki. Begitupun jangan kau juga senang untuk Allah Ta'ala, dialah karena Allah adalah Tuanmu yang sebenar-benarnya. Jadi intinya, maksudnya apa dia? Kalau kita tidak senang terhadap diri kita untuk melakukan sesuatu, maka hal itu pun jangan sampai kita buat
kita melakukan sesuatu tersebut kepada Allah Ta'ala. Sebab Allah itulah yang menjadi Tuhan kita yang hakiki. Jadi artinya kita ni harus berusaha semaksimal mungkin memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Itu yang paling utama. Itu maksud daripada, inti daripada yang pertama ini. Memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Kalau ingin kehidupan kita bahagia, kehidupan kita senang, walaupun maaf-maaf ngomong, ekonomi kita tidak mencukupi atau barangkali seadanya baik. Tapi kalau hubungan kita baik dengan Allah, maka insya Allah seluruhnya akan dibuat baik oleh Allah. Pokoknya perkara pertama itu sambunglah hubungan kita dengan Allah. Nah kita ni kadang terbalik. Kita ni menyambung hubungan kita dengan manusia dulu. Allah kita duakan. Itulah ekonomi kita, kehidupan kita, kebahagiaan kita itu berantakan. Tidak lurus. Sebab kita tidak memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Nomor satu, perbaiki dulu hubungan itu dengan Allah. Dari mulai solat 5 waktunya, dari aktivitas ibadah-ibadah yang keseharian kita lakukan, dari zikir dengan Allah, dari akhlak kita, dari perbuatan kita, dari ucapan kita, itu diperbaiki kalau. Sebab Allah selalu memandang kita. Ente yakin, Be? Kalau sudah ente perbaiki hubungan itu dengan Allah, maka Allah pasti akan memperbaiki hubungan kita. Kehidupan kita akan diperbaiki oleh Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Imam Ghazali, yang harus kau lakukan, kullama amilta bin nas, ij'alhu kama tarda li nafsika minhum. Setiap engkau bergaul dengan manusia, dengan muslim, dengan manusia yang beriman kepada Allah atau sesama muslim, maka jadikanlah apa dia itu sebagaimana sesuatu yang kau inginkan untuk dirimu sendiri. Artinya kalau kau ingin melakukan kebaikan, ingin berbuat ini kerana ini baik, maka jadikan dia macam itu juga. Jadikan dia seperti itu juga. Jangan kita nak baik, dia biarlah talaklah. Jangan. Ajak dia berbuat baik. Sebagaimana kita senang melakukan perbuatan baik, Muslim tadi kita senang juga ketika dia melakukan apa yang kita lakukan. Kebaikan tadi. Li'annahu la yakmulu imana abdin, sebab tidak sempurna iman seorang hamba hatta yuhibba li sa'irin nas ma yuhibbu li nafsi. Sampai dia menyenangi manusia, amal perbuatan manusia seperti dia menyenangi apa yang dia lakukan untuk dirinya sendiri. Kadang kita ni kan jalan kaki ada batu, nyampak gitu. Nyampak kita tidak nyampak tahulah. Kita selamat, kita nengok ada batu, kita miring belah sini liwat. Kita tak ada mbei, biarlah orang lain nyampak. Nah, mestinya kita mbei pinggir ke supaya kita beda dia nyampak, jangan sampai orang lain nyampak. Nah, seperti itu maksudnya. Kebaikan kita inginkan mereka jadi baik juga. Itu penting sekali di dalam kehidupan kita sesama muslimin. Sebab muslimin ini harus bersatu wabil khusus di akhir zaman ini. Kalau kita tidak bersatu sesama Islam, sesama muslimin, saling menjatuhkan, maka akan pecahnya kita mulai dari kita itulah. Kita itulah yang menghancurkannya kehidupan kita. Kita itulah yang akan mempercepat terjadinya hari kiamat. Gara-gara kita tidak mau memperhatikan saudara muslimin kita seperti kita memperhatikan diri kita sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, idza qara'tal ilma. Nah, ketika kita belajar ilmu atau membaca catatan yang kita tulis, au tolak tahu atau mutolaah, tahu mutolaah dah? Diulangi. Yang bagi antar yakuna ilmuka, hendaklah ilmu yang kau miliki itu yuslihu qalbaka. Acak membenarkan atau membersihkan hatimu. Itu nomor satu. Kalau kau nak mutolaah kitab, nak baca buku, carilah buku atau ilmu atau mutolaah yang pacak membenarkan hatimu. Wa yuzakki nafsuka, membersihkan jiwamu. Kama lau alimta, sebagaimana kau sudah mengetahui. Anna umuraka, bahwasanya umurmu ma yabqa ghairu usbu. Seandainya kau tahu umurmu itu tidak akan lebih dari 1 minggu. Tidak lebih dari 1 minggu. Umpamanya diberikan Allah Ta'ala tanda. Kita ngerasa umpama. Apa mata sudah berkunang-kunang. Biasa nafsu makan ni, apa tak nafsu makan. Seandainya, okay. Kemudian biasa semangat ini, ngapa tidak semangat? Apa mungkin ya Allah, tak lama lagi aku dipanggil menghadap. Bisa jadi tanda-tanda itu. Sebab tanda-tanda kematian itu banyak. Bukannya sesuatu yang
di dalam segi agama banyak hilangnya nafsu makan, pikiran sudah nerawang jauh, ingat dengan wong yang sudah meninggal, mungkin baik. Atau mungkin wong tua kita datang dalam mimpi kita. Atau itu bisa jadi. Nah, seandainya kita ngaso cak itu, ya Allah, seminggu lagi umur aku. Seandainya. Kita yakinlah umur kita seminggu lagi. Fa bidarurah, tentunya yang paling penting la tastaghilu fi habi ilmil fiqih. Ketika itu kau tidak usah nyibuk ke dirimu belajar ilmu fikih dulu. Tidak usah nyibuk ke dirimu belajar ilmu akhlak dulu, atau belajar ilmu usul, atau belajar ilmu kalam, yang manuk dan lain sebagainya. Karena li'annaka ta'lam. Karena kau sudah tahu ilmu ini tidak akan bisa mencukupimu menghadap Allah Ta'ala. Tidak mungkin malaikat bertanya, kam arkanul wudu? Kan tidak mungkin. Kam arkanul sholat? Kan tidak. Atau tanya dengan hukum tidak. Apa dia tafsir ayat ini? Tidak mungkin ditanya. Bal tastagilu bi muraqabatil qalb. Pada waktu kau merasa seperti itu, maka berusahalah untuk menyibukkan dirimu, memperhatikan hatimu. Kalau pacak kita mati dalam keadaan husnuzon kepada Allah. Saat itu, wa ma'rifati sifatin nafsi, mengenal jiwa dewek. Ya Allah, banyak dosa aku ni, ya Allah. Hatiku kotor, jiwaku kotor, galak suuzon, galak prasangka idak-idak. Ya Allah, seminggu lagi aku akan menghadapmu, ya Allah, umpahmu. Nah, itu bersihkan hati itu yang penting. Wal i'rad an alaikid dunya. Putuskan hati kita tadi, diri kita ini dari hubungan dengan dunia. Putuskan dulu. Nak mati itu pasti putus dengan dunia. Makanya ada zaman atau masa tenggang antara dia dengan Allah. Ketika dia menghadapi sakaratul maut. Maka putuskan dulu dengan dunia. Jangan tamak dengan dunia. Lepaskan dulu dunia. Wa tuzakki nafsa anil ahlaki zamima. Bersihkan dirimu dari akhlak yang tercela. Sibukkan bimahabbatillah ta'ala wa ibadatihi. Banyak dengan cinta Allah, dengan ibadah kepada Allah Ta'ala. Nah, itu kita kata makanya kalau kata ulamanya, kalau kita galak ngelamun yang cak itu kita duduk mungkin kan iman ini lagi naik itu. Kita terfikir tentang mati sehingga netes ke banyu mata, terfikir ketika kita nyingoi anak bini kita, ya Allah, tak lama lagi aku pisah dengan kamu. Jadi mudah-mudahan kamu sholat jangan tinggal. Abah tak pacak tinggalkan apa-apa. Abah cuma pacak mengharap kalian itu pacak doakan Abah ketika Abah tak katik lagi di dunia. Jangan berfikir, ya Allah, kayak kamu makan apa, salah. Itu tak boleh, itu hati wong lalai, kata ulama. Hati wong yang bukan lalai, hati wong ragu dengan Allah. Kalau dia berfikir macam itu. Kalau kita, anak aku kayak kalau meninggal kau dimakan apa, nak? Itu hati ragu sama Allah. Tak boleh kita punya sifat seperti itu. Kalau kita punya sifat seperti itu, berarti kita harus bersih benar-benar hati kita. Kotor berarti hati kita. Butek. Ragu sama Allah. Yang kita fikirkan waktu itu naik tu iman kita tu. Mulai tu. Jengok keadaan kita setelah kita terfikir ke situ, ningkat dah ibadah kita. Nambah dah ibadah kita. Apa tambah lesu? Cuman mikir baik. Nah, kalau mikir baik macam itu, berarti itu dibudi ke setan. Mestinya ketika datang pemikiran seperti itu, ingat dengan mati, semakin ningkat. Semakin takut dengan Allah. Semakin nambah ibadah. Yang tak bangun malam, bangun. Itu baru contoh. Inti, kita ni memang benar-benar dekat dengan Allah. Kalau cuman ingat cak itu baik, nangis, sudah tu semayang biasa-biasa, nah itu berarti dibudikan oleh setan gitu. Itu. Jadi artinya kita sibukkan diri kita untuk mendekatkan diri dengan Allah. Wal ittisab bil awsafil hasanah. Mulailah kita rubah watak tabiat kita yang tak benar ini. Galak marah, temperamental, galak ngomong kasar. Galak itu semua itu sikap yang bakal menghancurkan kita kalau. Kita rubah pelan-pelan. Barangkali yang mengetahuinya orang yang dekat kita, orang yang merasa dengan kita. Wala yamuru ala abdin yawman wa lailatun illa wa yumkinu ayyakuna mautuhu. Ingat kata Imam Ghazali, tidak mungkin bagi seorang hamba, tidaklah lewat satu hari atau satu malam terhadap seorang hamba kecuali memungkinkan bagi dia kematian datang menjemput. Tidak, jangan terlena. Kapan baik kematian itu akan datang
menjemput kita. Wallahu a'lam sebabnya apa dia tak tahu. Itu seperti itu. Tidak nunggu nak umur sekian puluh tahun baru bakal mati, belum tentu. Banyak makna wong yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu. Ini nasihat Imam Ghazali tentang apa yang harus kita amalkan. Kemudian beliau menyambung, ayuhal walad, wahai anakku, isma' minni kalaman akhar. Dengarkan kata Imam Ghazali. Ucapan yang lain, cerita apa nasihat yang lain. Wa tafakkar fi, renungkan hatta tajidah khalason, sampai kau benar-benar ikhlas. Simak dengan benar, kata Imam Ghazali. Nasihat aku ini. Lau annaka ukhbirta, seandainya kau dapat kabar, WA atau telepon, dapat kabar. Anna Sultan ba'da usbu yaji'u kazairon. Presiden seminggu lagi bakal datang ke rumahmu. Umpama. Atau gubernur dapat WA. Woi, Pak Gubernur nak ku main ti. Mak mana kira-kira? Seandainya kata Imam Ghazali. Seandainya. Fa ana a'lam annaka fi tilkal muddah. Aku sudah tahu kata Imam Ghazali. Enggak usah ngomong. Aku lah tahu. Pasti ketika kau dapat kabar seperti itu, la tastaghilu illa bi islahi ma alimta. Pasti kau tidak mungkin menyibukkan sesuatu kecuali dengan memperbaiki apa yang kau ketahui. Supaya nazara sultan, pandangan raja tadi, pandangan presiden tadi, saya kau alaihim, pasti dia akan melihat. Pasti yang kau sibuk, pertama baju. Cari baju yang bagus. Kedua, padat, bersih. Nanti kalau datangi presiden, saya tidak. Yo. Tengoklah kalau dilanggar. Musola masjid datang camat subuh-subuh. Yang tak pernah metu kalau selalu berot. Nah itu. Apa kita nih, kita dewek dapat telepon. Oh, kita nyiapkan. Ini baju, tahan. Ngutang, beli baju bagus. Ya deh, katik baju sudah koyak kan lo, buruk kan lo. Ayo, beli baju bagus. Ya deh, tahan, beli ratusan ribu, giliran sedekah, perhitungan. Ya deh, giliran nak siap cek itu, umpama kan, waktu itu. Kemudian, nyiap ke rumah, mulai rumah dicek. Ada seminggu waktunya. Undang toyo. Cek ke rumah. Tahu, supaya bagus. Cek ke api. Sudah tu apa lagi? Mukai tempat, apa namanya ini? Pemadani, karpet, mulai setel. Oi, kalau kita bakal datang membesar ini. Bukan main, saya siapnya. Walan. Nah, kata Imam dari sekarang, pikir ke ilama asartu bihi, daripada apa yang aku telah isyaratkan. Fa innaka fahim, kau pasti paham. Wal kalamul fardu yakfil kayis. Ucapan yang tunggal itu sudah mencukupi bagi wong yang cerdas. Pasti paham. Kalau maksudnya apa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum." Allah itu tidak melihat kepada postur tubuh kalian. Tidak melihat kepada amal kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Tapi yang Allah lihat itu adalah hati-hati dan niat-niat. Jadi kalian paham tak maksud Imam? Kalian lagi ngerti sudah maksud. Enggak usah jelas lagi. Beramallah karena Allah. Paham tak? Jangan beramal karena manusia. Itu maksud Imam Ghazali. Intinya di situ. Jangan beramal karena manusia, tapi beramal karena Allah. Segala apapun juga lillahi ta'ala itu tidak wajib disebut. Makanya kalau dalam sholat disebut lillahi ta'ala tidak wajib. Lillahi ta'ala itu sunnah. Dan kita tahu lillahi ta'ala tidak. Mana tahu orang lain tahu. Kita nyumbang, kita menjuk lillahi ta'ala apa tidak. Apa kena ada kelemahan, apa kena singgung. Allah alam. Tergantung kita itulah. Maka di sini Imam Ghazali mengajarkan berusahalah untuk itu maksud Imam Ghazali kepada muridnya. Nah kemudian wa in arata ilma ahwalil qalbi, apabila engkau menginginkan mengetahui bagaimana keadaan ilmu tentang keadaan hati, fanzur ilal ihya, beli kitab Ihya Ulumuddin. Beli kitab Ihya Ulumuddin atau kitab yang lain sejenisnya, Mukashifatul Qulub, Hidayatul Hidayah, Mukhtasar Ihya Ulumuddin, atau kitab-kitab Imam Ghazali. Imam Ghazali kitabnya banyak, karangannya hampir 400 lebih. Kamu cak Abu ya Said Muhammad bin Abdul Al-Maliki itu, kitab karangannya 200 lebih.
Ada yang belum tercetak, banyak yang belum tercetak. Imam Ghazali yang paling makruf kitabnya Ihya Ulumuddin. Beli. Terjemahnya. Baca. Mun musannafati dari karanganku. Wadal ilmu fardu ain. Ini hukumnya ilmu belajar ilmu hati ini wajib bagi setiap individu. Wa ghairuhu selain ilmu belajar ilmu hati, hukumnya fardu kifayah. Belajar ilmu fikih itu sebenarnya fardu kifayah. Tapi kalau untuk mengamalkan dalam kepergian wajib. Kemudian illa miqdar ma yu'addi bihi faraidillah, kecuali takaran ilmu yang bisa kita melakukan dengan ilmu tadi untuk melaksanakan fardu-fardu yang Allah perintahkan. Itu wajib kita belajar. Tak salat, wajib kita belajar. Wa huwa yuafiquka hatta tahsiluhu, dia akan memberimu petunjuk ilmu tadi dan sampai kau mendapatkan pemahaman di dalam ilmu. Apa namanya? Yalah, benar kalau ada pondok pesantren. Tapi sebenarnya tidak mesti kita mondok, tidak. Belajar itu tidak mesti nak mondoknya. Yang penting ada semangat untuk mengamalkan ilmu, insyaAllah. Bisa menghalangi wong yang, melebihi dari wong yang keluaran pondok pesantren. Seperti itu. Ini yang nasihat Imam Ghazali. Nah, yang keempat terakhir. Yang keempat yang harus kita lakukan. Apa kata Imam Ghazali ngomong sama muridnya? Allah tajma'a minad dunya aksara min kifayati sana. Jangan ngumpulkan duit. Jangan ngumpulkan duit lebih stok untuk setahun. Jangan kita stok duit untuk makan aku setahun cukup. Tak boleh. Oh mungkin mungkin. Atau di sini ada tidak. Ini tak buntu tapi bergembira. Kalau kasih buntu tapi bergembira. Nah, nyetok duit atau nyetok dunia selama setahun. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ente tengok Nabi Muhammad. Rasulullah itu yu'iddu zalika, beliau menyiapkan untuk nyetok tadi di hujaratihi, untuk sebagian istri-istrinya. Jadi Nabi itu dipilih mana istri-istrinya yang dikirim stok agak banyak. Mana istrinya yang bisa menerima rezeki yang secukupnya. Maka Nabi Muhammad berdoa, Allahumma ja'al ali Muhammad kifafa. Allahumma ja'al quta ali Muhammad kifafa. Ya Allah, jadikan makanan keluarga Muhammad ini cukup. Itu doa Rasulullah. Makanya ahli bait itu tak kata yang tadi. Kejinguannya berduit. Ada mobil, ada rumah. Tapi yang tidak tahu dalamnya. Tidak kata yang tadi. Sebab ada doa dari Rasulullah. Allahumma ja'al quta ali Muhammad kifafa. Ya Allah, jadikan keluarga Rasulullah itu makanan untuk keluarga Nabi itu cukup. Kifaf cukup. Cukup ya sudah. Makanya kita juga minta cukup. Jangan minta lebih. Cukup ya sudah. Kalau cukup kalau insyaAllah. Cukup ya cukup. Ada orang 5. Tempe sikok. Cukup tu. Tetak 5. Sikok. Seperti itu. Ada orang 6. Tetak 6. Itu kan. Nah, jadi Nabi Muhammad nyiapkan juga. Jadi Rasulullah tu nyiapkan stok buat istrinya. Walam yakun yu'addu zalika likulli hujaratihi. Tapi ingat, tidak setiap istri-istrinya disiapkan bekal sama, tidak. Ada yang Nabi tu jingok, ini butuhnya agak banyak, disiapkan Nabi. Yang bersabar, maka Nabi Muhammad nyiapkan juga, dinjuk juga, tapi tidak sebanyak mereka yang dijingok Rasulullah SAW. Balkana yu'idduhu liman alima. Nabi menyiapkan bekal bagi istrinya yang Nabi tahu hatinya lemah. Ini bekal. Yang hatinya kuat, jiwanya kuat, tidak. Sebab Nabi itu kalau nyari duit untuk diri dia tidak, untuk apa? Untuk bininya, untuk keluarganya. Kalau untuk dia tidak, dia berfikir untuk besok. Kalau kita pikiran panjang, mak mana caranya sebulan. Apalagi yang bergajian, maklum ni tidak apa-apa. Untuk stok tadi tidak apa-apa. Sebab kita kan mengkalkulasi duit dengan duit gaji. Wajar. Dikalkulasi cukup sebulan. Mak mana duit 300 ni cukup 5 bulan. Baiklah kau di bini. Berhenti lah. Umpama. Tapi dah, tidak nanti insyaAllah. Nah cuman itulah Rasulullah. Beliau terkadang menyiapkan bekal untuk istri-istrinya yang dipandang Nabi lemah. Itu Rasulullah. Wa amma man kana sahibatal yakin. Adapun di antara istri beliau yang benar-benar mempunyai keyakinan yang full dengan Allah dan Rasulnya, fama kana yu'idulaha
Aksaru min kuti yaumin aw nisbin. Nabi tak pernah meninggalkan stok makanan kecuali stok untuk makan sehari atau setengah hari juga. Terus. Kalau yang kuat, iman kekuat keyakinannya, Nabi meninggalkan makanan untuk sehari atau setengah hari. Besok nyari lagi. Kalau yang tak kuat-kuat, di stok Rasulullah sampai 3 hari, 2 hari, 3 hari. Saya peganglah sampai 2-3 hari. Itu Rasulullah. Itu kalau kita kan bini kita siko. Kita harus pacak menilai, harus pacak membagi. Jadi boleh stok makan, boleh. Tapi kata Imam Ghazali, jangan sampai punya stok makan stok setahun. Jangan sampai stok setahun. Jadi saat anak ni ada duit, dapat lagi, jual tanah. Berapa? 100 juta. Jadi anak stok tu buat makan setahun, jangan. Makan biasa-biasa, beli beras sekarung habis beli lagi, macam itu. Jangan niat ke stok sekarung untuk setahun, jangan. Itu dilarang oleh Islam seperti itu. Nah, ini yang keempat. Kemudian beliau menasihati lagi, ini katabtu fi hadzal fasal. Dalam bab ini aku menulis multamasatika, pelajaran buatmu atau pegangan buatmu. Bayan bagilah ka antak malabiha, kau lakukan, kau amalkan. Wala tansani fi, jangan kau, tapi ingat, aku nak nunjuk kau doa. Kata Imam Ghazali, yang punya kitab ini ada doa yang hebat. Makanya beli kitab yang hebat ya, ada doa. Tapi jangan lupa, kata Imam Ghazali, masuk ke nama aku dalam doa. Doakan aku, jangan lupa dalam doamu yang baik. Masukkan nama aku. Wa amad doa allazi sa'alta minni, adapun doa yang kau telah minta dari aku, fatrubu min da'wati sihah, maka berdoalah dengan yang benar. Waqra hadzal doa fi awqatin mahsusa, khususa. Baca doa ini, kata Imam Ghazali, di waktu-waktu yang khusus, aqaba shalawatika, setelah selesai kau sholat. Nah, ini doa. Allahumma inni as'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal ismati dawamaha wa minar rahmati sumulaha wa minal afiyati husulaha wa minal aisi argadahu wa minal umri as'adahu wa minal ihsan atammahu wa minal in'am a'ammahu wa minal fadli azabahu wa minal lutfi akrabahu. Itu ada buku, ada di situ doanya. Minta itu kalau antum nak baca, nak pengen ngapal kan tak apa-apa, kapan-kapan dipinta di masjid baca doa. Doanya mana soal keselamatan bidin terus. Doa. Jangan doa itu terus. Ngapal ke doa ini. Nah, ini doa dari Imam Ghazali. Panjang doanya, tidak sampai di situ. Tanyalah dengan yang punya kitab. Ada sambungannya lagi. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma htim bis sa'adati ajalana. Ya Allah, matikan kami dengan kebahagiaan. Wa haqiq bi ziyadati amalana. Ya Allah, benarkan dengan penambahan amalana, angan-angan kami, cita-cita kami. Ya Allah, wa akrim bil afiyati guduwana wa asalana. Barengkan dengan kesehatan, dengan kesejahteraan, baik pagi maupun petang. Nah, ini doanya panjang di sini. Kalau baca panjang. Di sini juga disebutkan wa atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ihwanana. Berarti itu doa Imam Ghazali. Kalau dibaca di bulan Ramadan itu, itu doa Imam. Itu doanya. Jadi kalau antum nak beramal, ya antum fotokan di aja, anak jadi fotokan. Tapi anak ada tulisan dikit untuk menjemahkannya. Yang kosong tadi fotokan, kirim ke grup. Allah kayak Marian nak ngapal. Jadi kan ada kitab Marian sudah aman dah, tidak perlu lagi. Enggak ganti kitab Ada kalau kitab? Ini kalau. Ada kalau saya? Alhamdulillah buat ini. Enggak bawa bab lapal kalau di luar kepala kan kita dalam kepala. Enggak apa Ini khatam kitab ini sudah. Khatam kitab ini. Kita baca doa ini yang pertama supaya kita dapat keberkahannya. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم إنا نسألك من النعمة تمامها ومن الإسمة دوامها ومن الرحمة شمولها ومن العافية حصولها ومن العيش أرغده ومن الأمر أسعده ومن الإحسان أتمه ومن الإنعام عمه ومن الفضل أعزبه ومن اللطف أقربه اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم اختم بالسعادة آجالنا وحقق بزيادة آمالنا وأكرم بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى رحمتك مسيرنا ومآلنا واسكب سجال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بإصلاح عيوبنا واجعل التقوى زادنا وفي دينك اجتهادنا وعليك توكلنا واعتمادنا اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة وأعذنا من الدنيا من موجبات الندامة يوم القيامة وخفف عنا ثقل الأوزار وارزقنا عيشة الأبرار واكفنا واصرف عنا شر الأشرار وأعتق رقابنا رقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا عليم يا جبار يا الله يا الله يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Allah, kitabnya sudah kita hatamkan. Allah ya, ke depannya kita akan buka kitab Adab Sulukil Murid. Bagaimana seorang murid ingin berjalan menuju keridhaan Allah Ta'ala. Itu murid itu dari bahasa Arab. Murid itu artinya orang yang menginginkan. Maka disebut murid. Ini kita baca sedikit beta baru karena kitab ini dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad Sahibul Ratib. Kita baca sedikit tabaruk. Di sini ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda, innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung dari niat. Dan seseorang itu akan mendapatkan balasan sesuatu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya berubahnya, bisa jadi artikan taubatnya, bisa jadi memang pindah negaranya atau pindah kotanya, tujuannya untuk Allah dan untuk Rasul. Ngapo kau hijrah dari Palembang? Kemana? Ke Jakarta? Atau kemana? Ke Jambi? Atau kemana? Ke Lampung? Ngapo? Aku tak kuat di lingkungan aku. Lingkungan aku tidak mengajak aku untuk taat dengan Allah. Nah, hijrah kerana Allah dan Rasul. Maka orang yang hijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka dia akan sampai kepada Allah dan Rasul. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Kalau dia sudah sampai kepada Allah dan Rasul, maka seluruh urusan dunianya akan dipermudah oleh Allah. Tapi sebaliknya, orang yang berhijrah tujuannya kena dunia. Kenapa? Saro nyari duit Palembang. Hai, merantau. Sebab aku dengar di Surabaya tu begini buka ini, aduh, beda. Merantau, saro nyari duit. Tujuannya dunia. Yusibuha yang bakal dia dapatkan. Awi meraatin yang kihuha. Atau tujuannya, mau kahwin sama betina Bandung. Nyari harim, tak pengantin, nyari harim, tu nak nyari harim di Banjarmasin sana ni, kenapa? Harimnya tajir, bapaknya bos berlian tahu. Tujuannya menikahi seorang wanita, hijrahnya tujuan untuk menikah, hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka dia akan mendapatkan apa yang dia dapatkan kalau tidak dapat Allah dan Rasul. Dia dapat pahala sana. Kalau belum dapat, kalau sampai sana nandak betinonyo tambah saru terbengap nak nyari jualannya Palembang saru buntu sampai sana tambah buntu. Nah, jangan berarti salah niat. Nah, di sini kita tengok Rasulullah SAW telah memberikan kabar la annahu la amala illa an niyatin. Tidak mungkin amal itu terjadi tanpa niat. Tidak mungkin. Wa annal insana bihasabin ma nawa. Seseorang manusia itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Yusabu wa yujza in khairan fa khairun. Dia akan mendapatkan pahala
dan akan didapatkan apa yang dia inginkan. Kalau baik dapat baik, kalau buruk dapat buruk. Itu dari niat, tergantung dari niat. Paman hasurat niyatuhu, barang siapa niatnya baik, hasuna amaluhu walah mahala, maka pasti amalnya baik, tidak mustahil kalau niatnya baik. Walaupun dicoba atau dipitnah atau ditekan, tapi tetap akan jadi baik sebab niatnya baik. Tidak mustahil. Tapi sebaliknya, waman habusat niyatuhu, niatnya busuk, niatnya buruk, habusu amaluhu lama, pasti amalnya akan melok buruk juga. Di ujungnya melok buruk. Tidak mustahil lagi sebab niatnya tidak baik. Wa in kana fi surah thayyiban, walaupun bentuknya bagus niat. Bentuknya tuh penampilannya bagus, tapi niatnya tidak ada bagus. Sasunu alil makhluk, contohnya bentuknya amalnya bagus. Oh, dia maki baju gamis, maki imamah, maki sauban, tapi tidak tahu minta dijingok oleh wong. Dia minta dijingok oleh wong, tidak bakal diterima sama Allah. Tergantung daripada niat yang diajarkan atau yang diniatkan oleh seseorang hamba. Kemudian dalam hadis ini Rasulullah SAW pun memberitahu, annaman amila lillah, orang yang beramal karena Allah, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena sawabuhu Allah, dia mendapatkan ganjaran pahala, Allah yang punya hitungannya. Wa kana munqalabuhu ila ridwanillah wa jannatihi, dan dia akan kembali kepada ridhonya Allah dan surganya Allah, di dalam lindungan Allah dan di dalam pilihan Allah. Wong yang punya niat baik dijaga oleh Allah. Dan tapi sebaliknya, annaman qasada ghairallah, orang yang punya tujuan bukan selain Allah, mengamalkan bukan karena Allah, maka pahalanya, balasannya, dia akan bisa ambil dengan orang yang dia inginkan. Jangan ngembek sama aku, yo. Ngembek sama wong yang kau riak. Jangan menggek sama aku, jangan minta sama aku. Mimman la yamliku lahu wa la yafsidara. Coba kita perhatikan. Kita disuruh ngembek pahala dengan wong yang kita riai, yang kita minta riak atau kita minta dipuji dengan wong tersebut. Sedangkan wong itu mendatangkan mudarat untuk diri dewe, tak baca. Mendatangkan manfaat untuk diri dewe, tak baca. Mendatangkan kehidupan kematian untuk diri dewe, tak baca. Mana kita nak minta tolong sama manusia? Coba kita fikir secara mendetail. Kita fikir secara benar-benar. Kita mengadukan kehidupan kita dengan wong, mengadukan dengan manusia kesusahan kita. Dia dewe lagi susah. Mana kita nak nolong kita? Itu maksud. Ini ngadu yang sebenarnya kepada Allah. Allah itu yang pacak melepaskan segala kesusahan kita. Maka mulai sekarang benar niat kita. Nah, di sini Rasulullah SAW mengumpamakan dengan bahasa hijrah tadi. Itu hijrah tadi, artinya dengan hijrah tadi kita benar bisa merubah diri kita. Niat kita tadi bertobat kepada Allah dengan niat yang baik, insya-Allah Allah sampaikan kita. Ada satu riwayat cerita penutupan majelis kita malam ini. Dulu diceritakan ada seorang pelacur yang sangat cantik, sampai dikatakan laki-laki pada zaman itu ingin membantu itu, tapi harus mengeluarkan duit yang banyak. Dan gawinya tiap hari dia buka lawang. Lawang dia ini langsung tembus ke kamar. Dengan baju yang tipis duduk di pucuk ranjang. Setiap yang lewat langsung melayang-layang. Dan harus membayar dengan duit yang ditentukan. Akhirnya pada suatu saat lewatlah seorang pemuda yang taat. Pemuda yang taat dengan Allah. Begitu lewat terjingok. Terjingok ini. Makanya terjingok tadi gagal dan terjingok. Mulai setan syahwat masuk. Waduh. Ajib begini, terjingok. Timbul hasrat. Akhirnya ditanya berapa tarifnya, sekian. Balik dia cari duit sekumpul sekian. Ini yang taat dengan Allah, yang benar-benar taat sama Allah Ta'ala. Masih datang nanti sudah terkumpul duit tadi, datang yuk tempat itu tadi, tempat wanita pelacur ini. Begitu masuk dia ke dalam rumah kamarnya, bertransaksi dia. Berapa? Tahulah 200 dinar. Bayar 200 dinar. Sudah tahu dia targetnya sekian. Sudah tutupnya oleh wanita itu pintu. Sudah siap di pucuk ranjang. Kemudian begitu wanita itu buka baju, langsung dia teringat dengan Allah. Awal tidak lain, masih ada kesempatan untuk bisa. Allah Taala ngomong, wahai wanita, embeklah duit. Aku nak balik. Izin aku balik. Izin aku dari rumah. Yang aku tidak ada baik.
maka aku mohon ampun kepada Allah. Aku takut dengan Allah. Kau dah kepengen apa Tina ini. Uang ni tiap hari mikirkan supaya pacak masuk ke kamar ini. Kau sudah maya, sudah tinggal ini baik. Kau nak tidak lepaskan aku. Nangis dia. Akhirnya dia buka ke pintu, dia berlari. Subhanallah, dengan niat baik dia tadi, kena takut dengan Allah. Ini wanita ini jadi kepikiran. Ya Allah, baru sekali ni lah aku bertemu lanang macam itu. Selamanya belum ada pernah punya lanang seperti itu. Sudah dikit lagi terjadi, batal. Malah duit tinjuknya. Hanya waktu sebelum laki-laki itu meninggal ke wanita ini sempat bertanya, kau balik di mana kan? Ditunjuk tahunya di kampung Fulan. Maka besok pagi tutupnya rumah itu, langsung wanita ini langsung bertaubat kepada Allah. Kemudian dia menyesali segala perbuatannya. Akhirnya dia menutup aurat. Kemudian dia pergi tinggalkan rumahnya untuk mencari laki-laki tadi. Laki-laki yang soleh tadi. Sampai dia berjalan-berjalan ketemulah dengan kampung tersebut. Kemudian ditanya rumah si Fulan ini di mana. Akhirnya ditunjuk tahu oleh wong. Dia lagi kebenaran lagi nyari kayu bakar. Begitu laki-laki ini balik, laki-laki ini ngok betina itu, kenal lah dengan aku je betina itu. Pas dibukanya cadarnya, langsung terkejut.